Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang. Dalam episode Keris Kiai Layon. Kawasan strategis yang menjadi incaran serangan musuh. Atas perkenan Majapahit, pada abad ke-16 penguasa Tuban membuat tembok bata yang mengelilingi kota Tuban. Dinding tembok bata itu amat kokoh dengan ketebalan lebih dari 2 jengkal. Sedangkan tingginya mencapai 15 kaki. Di bagian luar tembok tersebut terdapat danau berisi air. Sedangkan di antaranya terdapat tanaman lokal besar berduri. Tumbuhan itu merayap di tembok besar itu. Tembok tersebut juga dilengkapi dengan lubang-lubang besar maupun kecil. Sedangkan bagian di dalamnya terdapat mimbar kayu tinggi di sepanjang tembok. Pembuatan pagar keliling kota tentu tidak terlepas dari keinginan para penguasa untuk melindungi kepentingannya dari kemungkinan serangan dari luar. Kota Tuban merupakan daerah yang cukup rawan, karena merupakan pintu gerbang masuknya kekuatan-kekuatan luar yang hendak menembus ke wilayah pusat kekuasaan di pedalaman. Pintu gerbang menuju kota raja dijaga ketat oleh belasan prajurit. Kedatangan 2 orang berpakaian kaula biasa tidak menimbulkan curiga. Dengan langkah perlahan, Pujang Jawa dan Punggawa Tuan datang ke pintu gerbang menghadapi prajurit jaga. Seketika 2 prajurit penjaga melakukan penggeledahan. Pujang Jawa dan Punggawa Tuan telah meninggalkan senjata mereka di luar tembok. Hari telah malam. Apakah tujuan kedua Kisanak masuk ke kota Tuban? Salah seorang prajurit penjaga pintu gerbang menyelidik. Tujuan kami hanya melancong saja. Kami tidak memiliki sanak saudara di kota Tuban ini. Jadi kami akan menginap di salah satu penginapan saja. Kali ini Punggawa Tuan yang menjawab. Mengingat ibu kota Jipang tengah terjadi huru-hara, kami tidak mengizinkan orang asing masuk ke kota jika tidak ada alamat yang dituju. Pujang Jawa langsung memegang pundak Punggawa Tuan. Hal itu sebagai petanda agar ia jangan terpancing amarah. Mahfum akan keadaan mereka, Punggawa Tuan akhirnya mengendorkan ototnya yang sempat menegang. Kami datang ke kota hendak mengunjungi kawan lama, Soka Lulung. Pujang Jawa menengahi kecurigaan prajurit jaga. Oh, kalian ini rupanya kerabat bekel Soka Lulung. Maaf, kami berlaku kasar tadi. Suara prajurit berubah ramah. Dengan anggukan kepala, ia memberi isyarat kepada prajurit lainnya untuk membiarkan kedua prajurit Jipang itu masuk. Pusat kota Tuban letaknya berada di desa Perunggahan Kulon. Jaraknya sekitar 5 km dari pelabuhan. Melewati gerbang dinding bata, beberapa tukang delman nampak memarkir kendaraannya di sekitar pintu masuk. Biasanya mereka melayani sewa muat barang dari luar masuk ke kota Tuban. Pujang Jawa kemudian meminta salah seorang kusir delman untuk mengantar mereka ke alun-alun kota Tuban. Hanya sependidih air, tujuan mereka telah nampak. Alun-alun kota Tuban cukup besar berukuran 82 kali 109 depa. Kendati hari telah gelap, masih banyak kaula warawiri di alun-alun. Ya, di alun-alun kota raja memang terdapat banyak pedagang yang menjajakan makanan. Pujang Jawa dan Punggawa Tuan memutuskan untuk kembali mencari informasi di salah satu warung. Namun baru saja mereka melangkah ke dalam warung, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah bisikan. Lebih terkejut lagi ketika diketahui bahwa si pembisik itu adalah orang yang baru saja membuat keributan di pelabuhan. Ayo, bersantap bersamaku prajurit Telik Sandi Jipang. Si tua buta Agam berdiri dari kursinya dan mempersilahkan dengan tangan kanannya untuk duduk di mejanya. Pujang Jawa dan Punggawa Tuan heran
Mengapa orang buta yang tadi membuat keonaran sekarang bisa melihat? Kita memang berjodoh, Bujang Jawa. Si tua buta tertawa. Bujang Jawa dan Punggawa Tuan akhirnya menyadari jika ternyata tatapan mata si tua buta itu kosong. Sepintas, jika dilihat dari kejauhan, nampak jika matanya normal. Akan tetapi, setelah dilihat dari dekat, keduanya mahfum jika mata orang sakti ini memang benar-benar rusak. Wahai orang tua, bagaimana engkau tahu keberadaan kami jika matamu saja tak bisa melihat? Rasa penasaran membuat Punggawa Tuan bertanya. Bagi orang buta seperti aku adalah perkara mudah mengenali orang dari baunya. Tidak itu saja, aku juga tahu kalian dari Jipang kan? Jawaban si tua buta sontak menyadarkan Punggawa Tuan jika ia salah mengajukan pertanyaan. Misi mereka yang rahasia itu akan sangat berbahaya jika diketahui pihak musuh. Bujang Jawa selanjutnya mengambil alih pembicaraan. Ia memberikan isyarat kepada rekannya untuk diam dan duduk di sebelah orang buta itu. Mohon maaf orang tua, bukan akan bermaksud lancang. Apakah gerangan maksud perkataanmu bahwa jika kita berjodoh? Bujang Jawa mengirimkan suara perlahan dengan tenaganya langsung ke telinga si tua buta. Ia tidak ingin ada orang di warung itu yang mendengar perbincangan mereka. Memang engkau ditakdirkan untuk menjadi pengawal pangeran pelarian, Bujang. Takdirmu itu tidak saja berlaku bagi keluarga pangeran Arya Mataram, tetapi juga takdirmu berjodoh dengan Tuban. Si tua buta menjawab pertanyaan itu juga dengan mengirimkan suara ke telinga Bujang Jawa. Aku tahu engkau ingin mencari berita di ibu kota Tuban ini, dan aku juga tahu bahwa engkau ingin singgah ke rumah bekel Sukalulung. Engkau adalah penunjuk jalanku. Kebetulan aku juga memiliki keperluan dengannya. Sekali lagi, apa yang aku lakukan hari ini juga berhubungan dengan jalan takdirmu. Si tua buta kembali berbisik. Jika aku menolak? Engkau tidak bisa menolak, Bujang Jawa. Kalian belum aman karena masih berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Jika engkau menolak, berarti sama saja dirimu mengizinkan seluruh keluarga Raden Suryo Wiyoto habis. Jangan banyak bertanya. Cepat antar aku ke rumah Sukalulung. Entah karena alasan orang tua buta itu masuk akal, atau karena didorong oleh rasa penasaran, akhirnya Bujang Jawa dan Punggawa Tuan tanpa banyak tanya segera meninggalkan warung yang baru mereka singgahi tersebut. Bujang Jawa membiarkan pundaknya dipegang oleh tangan si tua buta. Dengan berjalan kaki, 3 orang berkepandaian itu menyambangi rumah bekel Sukalulung. Rumah kayu itu tidak jauh dari alun-alun kota Tuban. Bujang Jawa langsung mengucapkan salam ketika mereka menginjakkan kaki di halaman rumah. Assalamualaikum. Benarkah ini rumah sahabatku Sukalulung? Bujang Jawa mengambil peran untuk bertanya. Waalaikumsalam. Silakan masuk ke dalam. Kita ngobrol di dalam saja. Sukalulung keluar dari rumah masih berpakaian ketika mereka terakhir bertemu. Matanya agak menyipit saat melihat orang tua buta itu ikut dalam rombongan. Lagi-lagi hari ini Tuban kedatangan orang-orang hebat. Hormat saya untuk Paduka Agam. Apakah gerangan sehingga Paduka ikut bersama temanku Bujang Jawa? Sukalulung sontak bertanya. Tetapi sebentar saja ia menyadari kekeliruannya. Selanjutnya ia kembali bersuara. Wah, aku ini bukan tuan rumah yang baik ya. Tamu datang, malah diberondong dengan pertanyaan. Ketiga tamunya tertawa lepas seraya menjurahkan kedua tangan tanda penghormatan. Mereka berempat duduk di dalam rumah. Istri bekel Sukalulung menghidangkan wedang jahe dan penganan singkong rebus. Mereka berempat terlibat obrolan serius. Penerangan lampu minyak yang rebang seolah mendramatisir obrolan yang belum tahu bermuara kemana itu. Si tua buta Agam mengambil alih pembicaraan. Ia mulai bicara dengan hati-hati sekali. Terlihat bahwa orang tua itu khawatir jika nanti ia salah bicara. Kedatanganku ini adalah ingin meminta pertolongan engkau, Sukalulung, sebagaimana diamanatkan oleh guruku di Pulau Sumatera.
Aku harus mengantarkan sebilah keris kepada keluarga Adipati Tuban, Raden Haryo Balewot. Dikeluarkannya dari balik buntalan pakaian sebilah keris. Kemudian keris itu dicabut dari warangka kayunya. Secara kasat mata terlihat sekali keindahan keris itu. Belum lagi harum melati langsung semerbak mewangi ketika keris telah lepas dari sarangnya. Looknya 9, gagangnya dari gading gajah dan seperti bentuk kepala ular. Ukiran di gagang keris itu sangatlah rapih. Di antara gagang dan badan keris dibatasi oleh kuningan. Keris ini bernama Kiai Layon. Konon menurut guruku, keris Kiai Layon ini dibuat oleh seorang empu di Gresik. Dia ada hubungannya dengan Syekh Ngali atau Syekh Jalaluddin atau Kiai Makamdowo. Beliau adalah ayah dari Syekh Abdurrahman, suami dari Raden Ayu Haryo Tejo, putri Adipati Haryadikara, Adipati Tuban ke-6. Si tua buta menghela nafas. Keterangan dari orang tua buta itu kontan mengejutkan Bekel Sokalulung. Ya, Syekh Abdurrahman adalah Adipati Tuban ke-7 yang menjadi adipati pertama pemeluk agama Islam. Meskipun hanya berstatus menantu, tetapi Adipati Haryadikara harus memberikan tahtanya kepada menantunya itu sebagai simbol bahwa Kadipaten Tuban meskipun masih berada di bawah kerajaan Majapahit telah memeluk agama Islam. Pengangkatan Syekh Abdurrahman ini sempat ditentang oleh para sesepuh Tuban. Mereka bahkan meramalkan bahwa akibat naik singgasana Tuban bukan dari keturunan Arya dan Dangwacana, maka akan terjadi karma di singgasana Tuban kelak. Aku tidak berani menerima keris Kiai Layon. Baiknya Paduka menyerahkan langsung kepada Kanjeng Gusti Adipati Tuban, Raden Haryo Balewot. Aku akan segera menghadap beliau malam ini. Jika ia berkenan, mungkin bisa langsung menerima Paduka. Mimik wajah Sokalulung berubah serius. Aku belum selesai bertutur, Kisanak. Keris Kiai Layon ini sudah ditakdirkan untuk menjadi pemicu pertumpahan darah antara pewaris tahta Kadipaten Tuban. Masa itu tak lama lagi akan tiba. Raden Haryo Balewot telah memegang tahta dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan putra mahkota Pangeran Sekar Tanjung lebih suka berkelana menimba ilmu kanuragan dan jarang berada di tempat. Kondisi ini akan menimbulkan kesempatan bagi para abdi keraton Tuban untuk lebih dekat dengan Pangeran Ngangsar. Ini yang terjadi saat ini. Bekel Sokalulung memandangi mimik wajah orang tua buta itu. Si tua buta memang dikenal karena pandangannya tentang masa depan. Banyak sekali hal-hal yang diucapkannya ternyata terbukti di masa mendatang. Pandanganmu sangat tajam, Paduka. Meskipun engkau tak dapat melihat, tapi engkau justru lebih tajam melihat masa depan dibandingkan orang yang bisa melihat. Aku tak berani mengomentari apa yang baru saja engkau sampaikan. Tetapi memang harusnya engkau langsung yang bertemu Kanjeng Adipati Tuban. Sokalulung kembali menyarankan agar orang tua itu bertemu langsung Adipati Tuban. Menurut tatapanku, keris Kiai Layon ini akan menjadi prahara bagi kedua anak Raden Haryo Balewot. Aku tak ingin dicatat sejarah sebagai orang yang menyerahkan pusaka yang akan menjadi huru hara di Tuban. Bujang Jawa tak ingin terlibat urusan ini lebih jauh lagi. Kedatangannya ke ibu kota Tuban ini adalah bagian dari mencari berita tentang perintah Pajang untuk menghalangi jalan pelarian junjungannya. Engkau justru ditakdirkan terlibat dalam urusan ini, Telik Sandi. Takdirmu melekat dengan keris Kiai Layon. Engkau akan menjadi tujuan pelarian keturunan Raden Haryo Balewot di masa depan. Barang siapa yang membawa keris ini kepadamu, maka engkau harus menjadi penuntunnya agar mendapat tanah perdikan. Bujang Jawa dan Punggawa Tuan terkejut. Kabar buruknya adalah mereka berdua harus berurusan dengan urusan negara orang lain. Tetapi kabar baiknya adalah mereka akan selamat dalam pelarian ini. Baiklah kalau begitu, aku akan menghadap Kanjeng Gusti Adipati Tuban. Kalian tunggulah di sini.
Sokalulung langsung mengambil keputusan. Selepas kepergian bekel Sokalulung, Bujang Jawa dan Punggawa Tuan nampak gelisah. Keberadaan mereka di rumah bekel prajurit Tuban ini tidaklah menguntungkan mereka. Satu-satunya alasan mereka bertahan di rumah ini adalah belum adanya kabar tentang keberadaan Raden Kuning. Dalam kegelisahannya itu, dilihatnya orang tua buta itu mencoret-coret sesuatu di atas kain putih. Ia sepertinya menangkap kegelisahan Bujang Jawa dan Punggawa Tuan. Tulisan itu sepertinya berisi pesan yang hendak ia sampaikan kepada Sokalulung. Ayo cepat, kita pergi dari sini. Suara orang tua buta itu seperti yang diharapkan oleh dua orang prajurit Jipang itu. Mereka segera bergegas berlompatan dari rumah kayu apik itu. Baru saja meninggalkan rumah bekel Sokalulung, tiba-tiba pelarian mereka terhenti oleh barikade prajurit Tuban yang telah berada di alun-alun kota Tuban. Mereka dipimpin langsung oleh Senopati Gelagah Watu yang terkenal memiliki ilmu kesaktian tinggi. Kalian bertiga harap segera menyerah. Kami sudah tahu maksud kedatangan kalian hanya akan mendatangkan huru hara.